Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kemal Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, ini tanggal 14 jam 9 pagi. Ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Dan biasanya minggu-minggu terakhir ini dimanfaatkan sama teman-teman atau orang-orang yang mau mudik. Baik itu kendaraan roda 2, roda 4, naik kapal laut, atau mungkin pesawat terbang gitu ya. Jadi teman-teman yang melaksanakan mudik itu diberi kesehatan, diberi kemampuan, dan juga diberikan kenikmatan untuk proses mudiknya ya. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat juga semuanya sampai ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarga semuanya. Nah teman-teman, kita akan ajakin kalian untuk seperti biasa ngikutin produksi. Kita akan bikin beberapa lembar kaos, dan kaos ini kayaknya mau dipakai untuk lebaran ya. Meskipun nggak ada tulisan lebaran atau segala macam, cuma kayaknya nih kaos untuk dipakai lebaran karena customernya minta jadi tanggal sebelum lebaran karena mau dipakai kayak gitu sih katanya. Jadi ya pokoknya ikutin aja terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi untuk desainnya simpel aja seperti ini. Nanti warna kaosnya kurang lebih seperti ini, warna biru Tosca. Nah, terus desainnya seperti ini, tulisan Galatian. Ini agak gradasi seperti ini, tapi ini nggak perlu di raster. Mudah-mudahan kita dapat warnanya nanti yang mendekati seperti ini. Terus paling dia minta dikoreksi untuk tulisan Galatiannya aja. Ini kan agak ke atas ya kayaknya ya. Jadi nanti kita akan turunin sedikit. Terus ini juga dia ngirim filenya itu agak kecil ya tuh, seperti ini. Jadi kita kalau di zoom dia agak pecah juga seperti itu. Jadi sebelum kita koreksi tulisannya, kita akan nge-up dulu si gambarnya biar nggak pecah menggunakan software namanya ini, Upscale. Nanti gua akan kasih linknya mungkin di kolom deskripsi atau di kolom komentar, kalian bisa cek aja. Caranya juga ini gampang banget cara penggunaannya. Jadi kita tinggal tarik aja si desainnya yang ini nih, yang tadi yang kecil dan pecah ini. Kita tarik aja ke software si Upscale-nya. Maka di sini kita tinggal langsung pilih aja mau select modelnya yang apa, yang standar atau apa ya gitu ya. Nah, kita pilih aja yang standar lah. Ini kita nggak perlu ngoplak-ngaplik. Terus image scale-nya ini pilih yang 4 kali. Terus ini output foldernya mau ditaruh di mana. Udah gitu kita klik aja Upscale. Nanti kita akan bandingkan yang sebelum di Upscale sama yang setelah di upscale gitu ya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk proses meng-upscale-nya tadi, yang ada loading-nya tadi, itu tergantung dari komputer kalian ya. Kalau misalkan komputer kalian kenceng ya, itu akan lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang kita akan bandingkan. Gua akan ini yang sudah di upscale jadi besar seperti ini, dan di zoom juga nggak terlalu pecah ya. Kalian bisa lihat nih. Sedangkan yang sebelumnya ini kecil. Dan ini kalau di zoom, nah tuh pecah ya, kelihatan nggak? Oke, kita akan sampingkan kanan kiri deh. Nah sekarang kita lihat ini aja, yang lebih gampang. Kalau kalian mau lihat dimensi sebuah desain atau sebuah gambar yang kalian save di komputer, kalian bisa tinggal arahkan aja mouse-nya ke gambarnya, terus tunggu, nggak usah diklik apa-apa. Nanti di sini ada keterangan kayak ini nih, item type-nya apa, dimensinya. Nah dimensinya ini pixelnya lah. Nah, ini dimensinya 3592 kali 2148. Ini yang hasil di upscale tadi ya. Jadi 3500 kali 2100 lah. Nah, sedangkan yang sebelumnya, nah yang ini hanya 898 dikali 537. Jadi kecil banget. Untuk size-nya aja ini cuma 22,3 kilobyte. Sedangkan yang ini 1 megaan lah gitu ya. Dan yang paling kelihatan ya kalau kita buka seperti ini, kita gedein terus kita zoom. Ini nggak terlalu pecah, dan ini bisa di zoomnya sebesar ini nih. Nah ini yang udah di upscale ya. Ini sangat aman banget untuk dicetak. Sedangkan yang ini kalau di zoom ya pecah seperti ini. Mungkin akan gue sandingkan kali ya kanan kiri. Sebentar ya, kita akan coba di huruf A ini. Kita buka yang satu lagi yang udah di upscale. Kita akan coba zoom dengan skala yang sama atau dengan zoom yang sama nih ya. Layar, terus kita zoom juga ini di yang A yang sama yang dekat L. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak sih?
Sorry ya kalau agak susah. Nah, ini yang belum di upscale seperti ini, agak gerdak gitu ya warna A-nya, sedangkan ini udah di upscale. Nah, kalau yang sebelum di upscale ini udah mentok nih, di zoomnya udah mentok tuh ya. Mouse gue udah di scroll ke depan tuh udah nggak bisa maju lagi dia. Dan ini udah mentok, dan meskipun udah mentok dia gambarnya masih pixelate kayak gitulah, nggak rapi. Sedangkan ini kan skalanya hampir sama lah, bentar gue majuin sedikit. Nah, kurang lebih sama ya kayak gini. Nah, ini masih bisa di zoom lagi tuh. Dan hasilnya lebih bagus, lebih rapih, pinggirannya lebih tajam daripada yang ini. Nah, itu teman-teman sedikit pengertian tentang si program upscale tadi. Oke, sekarang kita udah dapet file yang lebih bagus. Kita rename dulu aja cetak gitu ya, cetak 123 misalnya. Terus langkah berikutnya adalah kita akan memperbaiki si tulisan ini ya, kita akan turunin. Nah, ini bisa dilakukan di mana ya? Paling di Photoshop aja kali ya, karena kita mau sekalian ngehapus background si putihnya. Jadi kita akan hilangin putihnya. Terus kita akan turunin tulisannya. Kalau di Corel ini ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma nggak tahu, gue kayaknya pengen pakai di Photoshop aja. Lebih gampang, lebih mudah mengerjakannya. Oke, yang pertama kita hilangin backgroundnya dulu lah ya, yang paling gampang ya. Seperti ini kita cepet aja. Ya, toleransi kasih 75. Delete dan hilang backgroundnya. Kemudian kita croppingnya kita padetin aja, kita sempitin. Jadi kalau kalian mau nyetak DTF, filenya itu nggak harus di crop ya, kanan kiri atas bawahnya itu harus di crop. Jadi jangan menyisakan seperti ini. Jadi kalian harus crop gitu ya. Oke, setelah proses cropping udah selesai, sekarang kita melakukan detailing. Kita akan memindahkan si tulisan ini agak dikebawahin lagi. Nah, oke, kita udah bisa pindah-pindahin ini, terserah mau ditaruh di mana. Nah, ini kita akan bikin dia ada di tengah seperti ini. Oke, dan walah, selesai. Seperti ini hasilnya. Tinggal di save aja. Dan ini pilih non save. Selesai. Maka file yang akan kita cetak udah jadi seperti ini. Jadi warna putihnya udah hilang dan tulisannya juga kita udah turunin ke bawah. Ini tinggal dimasukin aja ke software DTG-RIP ya untuk software cetaknya. Nah, paling nanti kita tinggal sesuaiin aja panjangnya atau lebarnya dia mau berapa senti. Nanti kaosnya kita bongkar dulu, kita hitung dulu karena ada beberapa ukuran kalau nggak salah mulai dari S sampai double XL. S sampai double XL. Jadi kita tunggu dulu kaosnya datang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses edit-editnya. Nah, kebetulan pas banget si Om Raffi udah datang. Sini, Pi. Nah, sekarang kita akan lihat warna kaosnya ya, yang gue bilang tadi warna Tosca. Ada yang bilang biru Tosca, ada yang bilang hijau Tosca. Cuma kalau di tempat gue ini bilangnya ya Tosca aja. Jadi warnanya seperti ini teman-teman. Dan ini nanti insya Allah kita akan masukin juga ke toko ya perlahan, karena modal untuk kaos, nyetok kaos seperti ini agak lumayan. Jadi seperti ini warnanya, warna Tosca. Dan ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 semuanya. Jadi ini bervariasi ya, ukurannya dari mulai S sampai double XL teman-teman. Jadi ya udah, sekarang gua akan siapin dulu desainnya, nanti si Om Raffi nyiapin kaosnya. Oh ya, kita ukur dulu deh untuk ukurannya ya. Oke teman-teman, tadi kita udah ukur dan kita udah dapat untuk ukurannya itu kita bagi ke 3 ukuran ya. Ukuran S, ukuran M, dan ukuran yang LXL, 2XL itu kita jadiin satu ukuran. Nah, untuk yang S itu 26 cm, yang M 28 cm, kemudian LXL, 2XL kita samain di 31 cm. Jadi ada 3 ukuran dan udah gua masukin perintah cetaknya di software RIP-nya. Ini udah di pause, nanti tinggal di print aja gitu ya. Sekarang kita akan lanjutin untuk proses yang sedang dikerjain sama si Om Raffi.
Oke teman-teman, ini udah lagi ngeprint, udah selesai sebenarnya untuk ngeprint yang kaos warna Tosca itu. Dan ini ada printan orderan lembaran ya. Dan ini hasil cetaknya, warnanya ini sudah sesuai dengan yang ada di komputer ataupun file yang dia kirim gitu. Jadi ini warnanya udah oke. Nanti proses berikutnya itu ini setelah di powder. Tadi kita udah lihat juga proses powderannya. Nanti kita akan oven, setelah itu baru kita press. Belum ada yang lain karena tujuannya emang tujuannya buat orang yang baru memulai dulu. Iya. Gitu. Orang baru memulai terus disuruh beli mesin 50 juta kan kaget. Belum lagi itu apa namanya perawatannya gitu kan. Kalau perawatan tuh dibongkar-bongkar dulu apa gimana ya itu ya? Sebenarnya kita ada videonya sih. Jadi kalau perawatan itu bukan perawatan ya. Jadi yang paling umum. Oke teman-teman, alhamdulillah kurang lebih seperti itu aja videonya. Makasih yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian masih bingung, ada pertanyaan, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like dan di subscribe buat yang belum, dan kunjungi link-link di atas ini untuk mendukung channel ini. Dan juga sekali lagi gue mau ngucapin selamat mudik, selamat berlibur, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sehat walafiat sampai ke kampung halaman. Dan gue juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya gue mau minta kalian membukakan pintu maaf sebesar-besarnya buat gue kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan yang gue nggak sengaja ke kalian, baik itu dalam penyampaian materi ataupun lainnya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang terus, bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman UMKM semua. Oke, kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.